Bagaimana jika ada seorang pelatih yang mampu mengendalikan pemain paling temperamental di dunia? Seorang pria yang berhasil membuat Luis Suarez yang terkenal meledak-ledak menjadi mesin gol mematikan. Seorang pelatih yang mampu mengendalikan Arda Turan yang dikenal keras kepala dan penuh kontroversi. Dan di tahun-tahun berikutnya, pria yang sama datang ke Paris, mengambil alih kepelatihan PSG yang selama bertahun-tahun dianggap hanya tim dengan sekumpulan pemain mahal. Ketika Lionel Messi pergi, ketika Neymar hengkang, ketika Kylian Mbappe akhirnya meninggalkan klub, banyak orang percaya PSG akan runtuh. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Luis Enrique membangun ulang semuanya. Tanpa superstar, tanpa ego besar, tanpa ketergantungan pada satu pemain. Dan akhirnya, PSG mencapai puncak yang selama ini hanya menjadi mimpi. Inilah kisah Luis Enrique, pelatih yang tidak hanya memenangkan trofi, tetapi juga memenangkan perang melawan ego pemain-pemain besar. Dalam sepak bola modern, taktik memang penting. Namun ada satu hal yang sering lebih sulit daripada menyusun strategi. Mengelola para pemain. Mengelola pemain berbakat, mengelola ego. Karena sejarah sepak bola penuh dengan pelatih hebat yang gagal, bukan karena taktiknya buruk, melainkan karena kehilangan keseimbangan di ruang ganti. Dan disinilah Luis Enrique berbeda. Ia bukan pelatih yang banyak bicara. Bukan juga sosok yang mencari perhatian media. Tetapi para pemain tahu satu hal. Jika Luis Enrique mengatakan sesuatu, maka semua orang harus mendengarkan. Perjalanan itu dimulai jauh sebelum di PSG, tepatnya di Barcelona, tempat di mana ia menghadapi tantangan terbesar dalam karirnya, mengendalikan ruang ganti yang dipenuhi para pemain mahal dunia. Luis Enrique lahir di kota Gijón, Spanyol. Sebagai pemain, ia dikenal memiliki karakter petarung, tidak pernah menyerah, tidak pernah takut. Ia bahkan pernah membela dua rival terbesar Spanyol, pertama Real Madrid, lalu Barcelona. Perpindahan itu membuatnya dibenci sebagian fans Madrid, namun dicintai oleh fans Barcelona, karena ia bermain dengan hati. Karakter keras itulah yang nantinya terbawa ke dunia kepelatihan. Setelah pensiun, Enrique memulai karir melatih di Akademi Barcelona. Perlahan ia membangun reputasi sebagai pelatih disiplin, bukan pelatih yang memanjakan pemain, tetapi pelatih yang menuntut kerja keras dari semua pemain. Di tahun 2014, Barcelona menunjuk Luis Enrique sebagai pelatih utama. Banyak yang meragukan keputusan itu, karena Barcelona saat itu sedang berada dalam masa transisi. Namun tantangan terbesar bukanlah lawan, melainkan suasana ruang ganti. Di sana ada Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar. 3 bintang besar, 3 karakter berbeda, dan semuanya harus disatukan. Awalnya tidak mudah, bahkan sempat muncul rumor konflik antara Enrique dan Messi. Media Spanyol ramai memberitakan ketegangan itu, banyak yang mengira Enrique akan gagal di Barcelona. Tetapi ia tetap tenang. Ia tidak melawan pemain, ia juga tidak tunduk. Ia mencari keseimbangan. Dan perlahan hasilnya mulai terlihat, Barcelona kembali menakutkan. Saat datang ke Barcelona, Luis Suarez membawa reputasi yang rumit. Ia adalah striker hebat, tetapi juga terkenal emosional. Kontroversi menggigit lawan, konflik di lapangan, ledakan emosi. Semua itu melekat pada dirinya. Banyak pelatih kesulitan mengendalikan karakter seperti Luis Suarez, namun Luis Enrique memiliki pendekatan berbeda. Ia tidak mencoba mengubah Suarez menjadi orang lain, ia justru mengarahkan energi tersebut ke lapangan. Suarez diberi tanggung jawab, diberi kepercayaan, diberi peran penting. Hasilnya sangat luar biasa. Suarez berkembang menjadi salah satu striker terbaik dalam sejarah Barcelona. Gol demi gol tercipta. Dan yang paling penting, ia menjadi bagian sempurna dari trio MSN, Messi, Suarez, Neymar. Trio yang hingga kini masih dianggap salah satu lini serang terbaik sepanjang masa. Tadi hubungan antara Luis Suarez dan Luis Enrique
Sekarang Arda Turan pemain keras dari Turki. Ketika Arda Turan datang ke Barcelona dari Atletico Madrid, banyak yang tahu reputasinya. Arda Turan adalah pemain berbakat, tetapi juga dikenal keras kepala, temperamental, sulit ditebak. Bahkan sepanjang karirnya, ia beberapa kali terlibat kontroversi. Namun lagi-lagi, Luis Enrique menunjukkan kemampuan manajemennya. Ia tidak mempermalukan pemain di depan publik. Ia tidak menciptakan drama. Namun sebaliknya, ia berbicara langsung, jelas, tegas, dan profesional. Arda Turan akhirnya bisa beradaptasi dengan lingkungan Barcelona. Walaupun karirnya tidak semegah yang diharapkan, setidaknya ruang ganti Barcelona tetap terkendali. Tidak ada masalah besar, tidak ada perang internal, dan situasi seperti itu menjadi kemenangan tersendiri bagi seorang pelatih. Di balik kesuksesannya, Luis Enrique pernah menghadapi cobaan terbesar dalam hidupnya. Putrinya, Sana Martinez, meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker tulang. Dunia sepak bola berduka. Banyak orang tidak bisa membayangkan rasa sakit yang dialaminya. Enrique sempat menjauh dari sepak bola, namun kemudian kembali dengan kekuatan yang berbeda, dengan perspektif hidup yang berbeda. Banyak orang mengatakan, sejak saat itu Enrique menjadi sosok yang lebih tenang, lebih bijaksana, lebih kuat secara mental, dan itu terlihat dalam cara ia memimpin tim. Di tahun 2023, Luis Enrique menerima tantangan baru. Dia melatih Paris Saint-Germain. PSG saat itu sedang mengalami krisis identitas. Selama bertahun-tahun mereka mengumpulkan bintang, tetapi gagal menjadi raja di Eropa. Messi pergi, Neymar pergi. Mbappe sempat dilatih oleh dia di PSG, namun akhirnya pergi juga. Banyak yang memprediksi PSG akan melemah, namun Enrique melihat peluang. Ia mulai membangun tim, bukan kumpulan individu dengan ego besar. Semua pemain harus bertahan, harus menekan lawan, harus bekerja lebih keras. Perlahan PSG berubah. Mereka bermain lebih kolektif, lebih disiplin, lebih matang, dan yang terpenting, mereka akhirnya memiliki identitas. Puncaknya datang ketika PSG mulai mendominasi kompetisi di Eropa. Mereka tidak lagi bergantung pada satu pemain bintang. Yang muncul adalah sistem yang lebih kompak. Luis Enrique berhasil membentuk sistem yang selama bertahun-tahun gagal dilakukan oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Ia membuat PSG bermain sebagai satu kesatuan, bukan sekadar kumpulan nama pemain besar. Dan pecinta sepak bola mulai menyadari sesuatu. Mungkin selama ini PSG tidak kekurangan pemain hebat. Mereka hanya kekurangan sosok yang mampu menyatukan sistem yang lebih kompleks. Dan sosok itu bernama Luis Enrique. Luis Enrique membuktikan bahwa pelatih hebat bukan hanya tentang taktik, bukan hanya tentang formasi dan gaya bermain, tetapi tentang memahami para pemain, tentang mengelola ego setiap individu, tentang menciptakan rasa hormat dari Luis Suarez, Arda Turan, hingga generasi baru PSG. Ia menunjukkan bahwa karakter yang kuat bisa mengalahkan kekacauan, dan sebuah tim akan selalu lebih besar daripada individu pemain manapun. Menurut kalian, apakah Luis Enrique sudah layak disebut sebagai salah satu pelatih terbaik di generasi saat ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi Tarkam Football agar tidak ketinggalan cerita sepak bola menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.